Al-Fatihah ila Rasulina al-Imam Zainuddin al-Malibari wa jami syurah mu'alafatihi wal muhassin ala syurah masyayikhihi matalamdadihim ala khairanhum wa ila arwah sadarin hadib alam ila qawdi ahlil baldah wa Allah subhanahu wa ila man amara hadal masjid wa hadal musalla wa hadib gasabikin rahimahullah ila arwah hadibina masyayikhihi wa masallallahu jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minat inna Allah yaghfiru lahum min amrihim wa yudkhilhum jannah wa yudkhilhum ala ahbabihim wa muslimin barakatihim wa sallallahu alaihim wa alihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa bi istighfar al muslimin bi niyyati salah al ajma'in wa ala man husnul salihin min an-niyyati wa ala qadri salihah jami'an bi barakati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Zainuddin al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi dunyana sayr salihin bitaradiyan min al-alamin fi kitabih Fathul Mu'in ila qawlihi radhiyallahu anhu wa yustaratu fi tuhil mahalli apa wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjis. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan cara mensucikan najis dan sudah dijelaskan bahwa najis itu ada mughalladhah, ada mukhaffafa, ada mutawassithah dan masing-masing terbagi menjadi ainiyah dan hukmiyah. Cara mensucikannya sudah dijelaskan kemarin. Nah, ini melengkapi pembahasan itu disyaratkan tempat tuhul mahal ay mahallil najasah, tempat yang terkena najis untuk bisa suci disyaratkan wurudul ma'il qalil. Kalau airnya sedikit, airnya yang datang ke najis, bukan najisnya datang ke air. Misalnya ada air 1 timba, tak sampai 2 buah. Ada misalnya pakaian najis, maka airnya disiramkan ke pakaian, bukan pakaiannya dimasukkan ke timba. Ini khusus air sedikit. Wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjis. Kalau dibalik, fa'in warada apa mutanajjisun alama in qalilin la kasirin tanajjasa wa in lam yataghayyar. Fa'in warada mutanajjisun alama in qalil. Jika perkara yang terkena najis itu datang ke air sedikit, la kasir tidak banyak, kalau banyak nanti. Jika perkara yang mutanajis itu datang dimasukkan ke air yang sedikit, air 1 timba, tidak sampai 2 bola, pakaian najis. Walaupun najisnya hukmiyah, ya, dimasukkan ke timba, tanajjasa otomat. Maka airnya menjadi mutanajis juga. Bukan pakaiannya yang suci, malah airnya ikut ketularan mutanajis. Wa ilam ya tawiyat, walaupun airnya tidak berubah. Tidak berubah, airnya jadi mutanajis. Karena mutanajis, tanajasa, fala yutahhiru ghairahu. Apa ma' ghairu ilani ma'. Maka tidak bisa mensucikan yang lain. Jadi airnya menjadi mutanajis. Bagaimana bisa mensucikan pakaian yang mutanajis? Airnya sudah mutanajis. Faqitu syai' la yuntihi. Orang yang tidak, atau orang atau perkara yang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu itu pada orang lain. Air tidak punya sifat suci. Dia sendiri mutanajis. Bagaimana bisa mensucikan orang lain? Orang tidak memiliki ilmu. Bagaimana bisa mengajari orang lain? Orang tidak tertarbiyah dengan benar. Bagaimana bisa mentarbiyah orang lain? Wal yukas malam yukal. Dan seterusnya. Orang nggak ada untuk dimakan, gimana bisa ngasih makan orang lain? Begitu. Bisa membahagiakan orang lain dengan cara yang lain. Kalau ngasih makan nggak bisa dia. Jadi seperti itu. Nah, airnya menjadi mutanajis, fala yutahhiru ghairu.
Maka tidak bisa. Dia sendiri mutanajis mau mensucikan bagaimana caranya? Tidak bisa. Ini khusus ma'in qalil. La kasirin tadi itu, tidak air banyak. Kalau air banyak tidak harus warid. Walaupun maurud tidak apa-apa. Jadi ada air satu kolam, lebih dari 20 atau lebih. Ada kopiah mutanajis, dimasukkan ke air tadi itu. Maka tafsil air 2 gula kecemplungan perkara najis kan berarti kan ya. Kopiahnya kan mutanajis, berarti kan ada najisnya di situ. Nyemplung ke air banyak. Kalau airnya berubah, ya airnya mutanajis, kopiahnya tetap mutanajis. Kalau airnya tidak berubah, maka airnya tetap tohir mutohir. Kopiahnya, ya kalau sifat-sifatnya najis gara-gara kena air dicemplungkan tadi itu apa hilang, maka menjadi suci. Walaupun masih di dalam kolam tadi itu. Nah, itu kalau air banyak. Kama huwa ma'lum. Apa bedanya sih kalau warid air sedikit itu bisa mensucikan, kalau airnya yang menyiram pakaian mutanajis itu bisa mensucikan. Tapi kalau pakaiannya dimasukkan ke air itu kok tidak bisa mensucikan. Apa bedanya? Wafaroko bedani al-waridu. Banyu kang tumeka ghairu ing liyane warid. Apa perbedaannya ini? Bikuwatihi kelawan kuwate warid. Likaunihi karena anane warid iku amilan kang agawi. Nah, karena air itu kalau warid berarti dia yang amil, bekerja untuk mensucikan najis. Jadi dia yang datang, yang memproses sucinya pakaian. Dia yang memproses. Tapi kalau dia apa? Air satu timba, pakaian mutanajis dicemplungkan ke situ, dia bukan amil tapi makmul. Bukan bekerja untuk mensucikan najis, dikerjai oleh pakaian najis ya, dikerjai, lemah dia, dikerjai. Makmul bukan amil. Kekuatan itu makanya dikatakan pertahanan terbaik adalah menyerang. Bertahan seperti apapun lah kuate. Ya, tidak kuat bisa nanti, tidak bisa menang bertahan. Pertahanan terbaik itu menyerang. Nah, jadi amil makmul. Kalau dia warid, dia amin. Dia bekerja untuk mensucikan pakaian. Kuat. Kenapa aktif bergerak? Orang gerak itu al-harokah barokah. Itu. Al-harokah barokah. Gerak itu barokah. Barokah. Orang banyak gerak. Sehat. Itu tidak gampang meriah, tidak gampang masuk angin. Lihat orang-orang yang aktif ke sawah, aktif ke kebun. Nggak gampang sakit, nggak gampang meriah, nggak gampang masuk angin, nggak gampang pusing, nggak gampang darah tinggi, nggak gampang macam-macam. Sehat. Orang gerak. Itu. Orang-orang tua dulu itu gerak, aktivitas. Itu pakaian kotor dicuci. Sekarang pencet, titit, setengah jam kering sendiri. Orang dulu itu berendam, muncul, ya, nyuci, kemudian bilas, meres, ya, jemur, nah begitu. Sekarang, itu. Nah, jadi orang dulu itu banyak gerak, senang silaturahim kemana-mana. Itu sehat. Atas sudah sepuh, sehat. Sekarang, itu generasi mie instan ya. Semuanya serba instan. Generasi instan. Panganannya frozen ya. Otaknya kayak frozenan biasanya. Beku otaknya. Sautaknya frozenannya. Akhirnya beku. Apa? Kenapa tidak gerak? Al-harokah barokah. Gerakan itu akan mendatangkan keberkahan. Al-harokah barokah. Gerak. Jadi kita itu ketika punya keinginan apapun, itu ya gerak. Jangan mikir, jadi ada upaya gerak. Jangan mikir, wah kalau gerakan kecil seperti ini, targetnya besar. Sampai kiamat dah hasil-hasil. Salah ngomong kayak gitu. Minnal harokah wa minallah al barokah. Dari kita gerak, akan datang keberkahan dari Allah nanti. Sampai kepingin apa? Urusan akhirat, urusan agama, urusan dunia. Waktu ngaji seminggu sekali.
dapatnya telung baris. Kapan khatami? Yang penting rutin, barokah. Ya, barokah. Dalam hal apapun, punya keinginan apapun, punya target kepingin ini, kepingin ini. Nyelengi. Yang ditarget ratusan juta harganya. Nyelengi 10.000 sebulan. Kapan tutu sampai kiamat ada tutu es nyelengon. Nanti lihat, baru dapat 1 juta, tiba-tiba ada keajaibannya. Dari gerakan itu, nah tidak gerak belas, mimpi nunggu keajaibannya. Nah, jadi harus gerak dalam segala apapun. Jangan mikir, waduh, ini kalau seperti ini lemah. Udah, mansaro alat terbi wasal. Orang yang jalan di jalan yang benar akan sampai. Cepat atau lambat akan sampai. Jangan mikir kapan sampai. Tugas kita itu bukan mikir sampai. Bukan mikir hasil tugas kita itu. Tugas kita berusaha. Jangan ada. Jadi di antara nasihat lagi yang sering saya dengar dari Habib Harun, Rais Jamiatul Ahqaf, beliau itu sering menasihatkan pada santri-santrinya, milikilah target yang besar, mulai dari yang kecil. Jadi ketika berusaha, mulai dari yang kecil, yang mungkin. Targetnya yang besar. Jangan target kecil. Tidak, himmah yang besar, targetnya yang besar. Mulai, jangan mikir, waduh besar kayak gini kapan berhasil. Enggak, mulai dari apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun. Yang penting rutin, continue, istiqomah. Kecil, kecil. Nanti akan datang keajaiban. Begitu. Dalam hal apa? Itu seperti itu. Jadi ada upaya lah. Begitu. Jadi al-harakah barakah. Termasuk air ini. Ini kok ada kehidupan ini. Air ini. Kalau dia yang datang, airnya yang gerak menuju pakaian yang mutanajis, barokah, bisa mensucikan pakaian. Tapi kalau dia diem, dekem tok nunggu keajaibannya. Tidak ada upaya apapun. Airnya diem, padahal dia sedikit. Pakaiannya yang datang masuk ke dia. Tidak jadi amil, jadi makmul. Akhirnya pakaiannya tetap mutanajis, airnya ketularan mutanajis. Nah, begitu. Nah, perbedaannya di situ. Wa faraqal waridu ghairahu bi quwwatihi likaunihi amilan. Jadi warid itu beda dengan maurud karena dia kuat. Kenapa kuat? Karena bekerja, bergerak. Ya. Al harakah barokah. Udah. Terus ganti pembahasan. Sebenarnya masih nyambung ini. Masih nyambung. Lah ketika air itu wahid, enggak ada bedanya antara air itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang penting dia gerak, dia kuat sudah. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contoh, ada keran. Ya. Tangan kita mutanajis. Ya. Tangan kita mutanajis. Buka keran ngalir dari atas ke bawah kan ya. Kita cuci. Warid kan ya. Bisa suci tangan kita. Atau bahkan dari bawah kayak air mancur. Air mancur dari bawah. Jadi ada air mancur begitu. Tangan kita mutanajis. Kita taruh di atas air mancur tadi. Kan ngalir kan dia kan ya. Warid kan ya. Suci juga. Walaupun dari bawah. Yang penting gerak. Al-harakah memiliki kekuatan ya. Jadi baik dari atas atau dari bawah. Di sini disingkat ini. Ibaratnya Fathul Muin kan merangkum karya-karya Imam Ibnu Hajar guru beliau. Nah, jadi kadang-kadang disingkat. Nah ini falautan najasin kelanjutan dari itu. Jadi air itu kalau warid kuat baik dari atas atau dari bawah. Kemudian termasuk contohnya ini. Falautan najasa opo famu cangkeme kafa mongko cukup opo akhdul ma'i biyadihi ilaihi maring famihi wa illam yuhli lan senajan ora ngeluhuraken meninggikan wa illam yuhli lan senajan ora ngunjukaken atau ngeluhuraken sapa wa ha ing yadihi alaihi ing atase famihi kama qala Syekhuna Ibnu Hajar. Jadi ketika ada orang mulutnya mutanajis habis muntah atau misalnya habis berdarah gusinya,
atau habis makan balu. Jadi kita tahu kan balu ya tadi bedet, iya. Habis makan balu, habis makan terasi, ya, habis makan terasi dan semisalnya. Mulutnya mutanajis. Lah, untuk mensucikan bagaimana? Kumurkan ya. Nah, ketika kumur, air kita masukkan ke mulut. Airnya warid kan ya? Nah, ketika memasukkan air ke mulut itu, tidak harus dana. Tidak harus kita melihat ke atas, kemudian air dikelucur dari atas. Atau ke keran begitu ya. Atau pakai ceret, atau pakai botol. Jadi melihat ke atas, disiram dari atas untuk warid. Tidak harus tangannya itu lebih tinggi dari mulut. Yang penting air itu warid. Walaupun sampai dingklu. Ya. Walaupun sampai merunduk. Jadi mulutnya mutanajis habis muntah. Sudah diludah-ludahkan. Sudah hukminya. Sampai ambil air gini. Ini airnya warid ini. Ya. Jadi airnya kita masukkan ke dalam mulut sambil merunduk. Lebih rendah kan ya? Tidak apa-apa, cukup. Kenapa? Dia warid. Kalau sudah warid, mau dari atas, mau dari bawah. Kuat. Bisa mensucikan najis. Falau tanajjasa famuhu kafa akhdul ma' biyadihi. Jadi ketika mulutnya mutanajis, maka cukup mengambil air dengan tangan, dimasukkan ke mulut. Wa illam yu'lihaleh. Walaupun dia tidak meninggikan tangannya dibanding mulutnya. Walaupun tangannya lebih rendah ya. Tidak harus mulut. Tangannya lebih tinggi dibanding mulutnya, kama qala Syekhuna Ibnu Hajar. Kemudian untuk mensucikan mulut yang mutanajis itu wajibu apa ghuslu kullima fi haddi dhahiri kang tetep ing dalam pelanggarane dhahir njaba minhu saking fam. Walau bil idarati lan senajan kelawan ngubungaken banyu. Ngubungaken itu ngopyok umur. Ya, mengkocok-kocok air di dalam mulut. Kasob bimain, nanti dulu. Mulut itu ketika mutanajis, itu tadi yang penting dimasukkan air ke dalam mulut. Warid itu sebenarnya. Kemudian setelah air itu masuk ke mulut, harus apa? Seluruh bagian mulut yang luar, yang area luar, itu harus seluruhnya teraliri oleh air. Tidak harus airnya banyak, walaupun airnya pas-pasan, yang penting diratakan. Dengan cara apa? Dibuat turun. Ya, dikocok-kocok airnya dalam mulut sehingga bisa merata. Begitu ya. Dengan khor-khor. Nah, itu cukup itu. Kenapa? Air itu selama di mulut berarti masih di mahalun najasa. Belum mustamal bisa diratakan ke seluruh bagian mulut suci. Kalau mulutnya sudah tidak ada sifat-sifat najis, air yang di dalam ini air mustakmal. Air mustakmal itu air suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi nggak harus diludahkan, ditelan nggak apa-apa. Nggak haram. Ya walaupun ya masa air kumur bekas najis kok ditelannya. Ditelan tak apa-apa, suci mustakmal asal tidak berubah. Air ghusal namanya. Ditelan tidak haram. Tapi sebaiknya dikeluarkan. Jadi walaupun air masih dalam mulut suci sudah. Tidak nunggu disembur-sembur berkali-kali ya. Tidak nunggu kumur beberapa kali. Asal sifat-sifat najis di dalam dan ainun najasa sudah enggak ada. Wajibu semua yang di area luar dari mulut itu wajib teraliri oleh air. Area luar itu apa? Seperti di bab puasa. Kan ada makhluknya kha, ha, dan hamzah ya. Area batin itu ha. Ha ke bawah ini batin. Kha ini masih luar. Karena itu kalau habis muntah, kumurnya tidak cukup di area mulut yang di atas. Gitu dong, harus gitu ya. Sekiranya area makhluknya kha itu juga terkena aliran air. Itu semua yang di bagian luar. Walau bil idar, walaupun dengan mengelilingkan air tadi itu dengan ngopi air di dalam mulut. Disamakan dengan apa ini? Kasob bimain. Kayak ngesok banyu fi inain pada mutanajisin. Wa idaratihi. Lan ngubengaken mak bijawani bihi ing dalam sekelilinge ina. Seperti wadah. Panci misalnya. Kita tahu panci kan menampung airnya. Panci, bak, timba. Ketika dia mutanajis.
Ya apa cara mensucikan? Ya disiram air. Tidak harus air itu sampai memenuhi timba. Misal, timba itu najisnya seluruhnya. Dari bagian, misalnya ini. Ya, ini timba misalnya. Ini najis, dari bawah sampai atas najis misalnya. Ini kalau mau mensucikan, pertama airnya dihilangkan. Airnya dihilangkan. Kalau sudah airnya hilang, sudah. Jangan sampai ada air najasa yang cair di sini. Kalau misalnya ada air najasa yang cair, sampai kasih air, ya jadi najis semua, campur rasanya. Najis yang cair dengan airnya. Campur enggak. Hilangkan. Enggak harus sampai kering-kering amat, yang penting enggak ada cairan yang bisa netes ya, yang bisa invisor. Jadi walaupun masih ada kelembapan, enggak ada masalah. Jadi misalnya ini timba dari atas ke bawah rata, kena najis dalamnya ini. Maka untuk mensucikan, tidak harus disiram air sampai full. Ya, full kemudian dituang. Tidak harus. Misal, ini dari bawah ke atas, ini misalnya kosong, nggak ada isinya ya. Mutanajis. Maka, hilangkan cairannya dulu. Kalau ada najis cair, hilangkan sampai mamel. Istilah itu mamel. Tidak harus kering total, enggak. Yang penting jangan sampai ada cairan yang bisa pisah ya. Itu. Udah. Setelah itu, masuki air, walaupun hanya segini. Ya, masuki air, tutup, gini-gini kan, diratakan. Suci semua sudah. Habis itu buang. Asal tidak berubah, air di dalamnya itu, botolnya suci, airnya suci, tapi mustakmal. Jelas ya? Jadi kalau usah was-was. Nyuci timba satu, habis air 3 timba. Air 1 timba tidak perlu. Timba misalnya. Najis rata dari bawah sampai atas. Kalau najisnya cair, tuangkan sampai hampir kering. Tidak harus kering total ya. Sampai hampir kering. Mamel-mamel tidak apa-apa. Masih lembab itu. Tidak ada masalah. Yang penting nggak ada cairan yang bisa invisor. Bisa-bisa. Udah, mamel. Tidak harus dikasih air timba tadi itu dari bawah sampai full ke atas. Nah, cukup apa? Dikasih air. Itu. Tuangi air. Walaupun misalnya segini. Dituangi air segini. Nah, kemudian diputer-puter airnya ya. Diputer-puter sampai merata ke seluruh bagian yang mutanajis. Suci sudah. Loh, ini kan mustakmal, belum mustakmal kalau belum keluar dari wadah ini, belum masih di mahalun aja. Saya cukup dihubung-hubung aja. Tapi caranya itu tadi ya. Caranya tidak ada najis yang cair, air najasa yang cair. Syaratnya itu. Kalau ada najis cair, air ikut najis nanti. Kemudian itu. Dan ini bisa menjawab pertanyaan nyuci pakaian najis di mesin cuci. Kalau najisnya basah, kalau najisnya basah, pakaian kena ompol masih basah. Basah sekiranya diperes itu ada yang netes walaupun sedikit. Kok dimasukkan mesin cuci? Habis itu dialiri air, kan ngalir airnya dari atas kan ya? Itu ngalir airnya otomatis ngalir sendiri. Sing otomatis ya. Ini otomatis siram sampai timbo ya. Nah, itu ngalir kan ya? Termasuk warit ini. Tapi kalau ada cairan najis kayak tadi itu pakaian kena ompol masih basah, sekiranya diperes itu ada yang netes walaupun sedikit. Maka percuma walaupun teraliri air. Airnya ikut mutanajis. Pakaiannya, mesin cucinya yang basah ikut mutanajis. Nah, kalau pakaian itu najisnya hukmiyah aman. Atau walaupun tidak hukmiyah. Walaupun tidak hukmiyah aman. Yang penting kering. Jadi pakaian-pakaian kena ompol dikeringkan dulu. Dijemur sampai kering. Atau minimal mamel ya. Itu tidak sampai ada bagian yang lain. Masukkan ke mesin cuci. Masukkan ke mesin cuci, dialiri air. Ya, dialiri air. Udah diputer, asal airnya tidak berubah jadi pesing. Airnya jadi air mustakmal, pakaiannya suci, mesin cucinya juga suci.
Tapi biasanya ompol itu aromanya kuat sekali ya. Aromanya kuat sekali. Jadi ya sulit. Makanya yang baik, yang baik. Tapi seandainya saya dicuci ya, dicuci walaupun dengan sabun misalnya, dengan sabun. Kemudian kan setelah diputar kan dibuangkan ya, pembuangan otomatis. Nanti setelah pembuangan kan otomatis pembilasan sama pengering dengan dibilas. Seandainya pun yang tadi itu mutanajis yang pertama, tapi kan ada bilasan kedua, bilasan ketiga kan. Kemudian pengeringan. Sampai cek setelah pengeringan. Seandainya pun pakaiannya mutanajis, asal tidak cair tadi itu ya. Hatta walaupun cair kalau pembilasannya berkali-kali seperti itu bisa suci. Dibilas setelah pengeringan dicek kok tidak ada bau ompong. Tidak ada warna najis, tidak ada bau najis, tidak ada rasa najis, suci sudah. Pakaiannya suci, mesinnya sudah suci. Lu tadi pertama itu besi. Seandainya pun pertama, terus dialiri air pertama itu berubah, mutanajis kabeh. Tapi kan ada bilasan kedua, ketiga, dan seterusnya. Suci. Tapi bersiko. Kalau ternyata saya besi, najis semua itu seluruh pakaian yang ada di dalam. Ya. Kalau ternyata saya besi, najis semua. Termasuk mesin cincinnya juga najis yang dalamnya itu. Resiko karena itu kalau ingin amannya pakaian najis jangan langsung dimasukkan mesin cuci, disucikan dulu di luar di keran, sucikan dulu walaupun tadi sabun, kotor-kotor yang ngeteli dibiarkan tidak ada masalah, yang penting najisnya dihilangkan dulu, disucikan dulu, masuk mesin cuci aman, dijamin suci sudah. Kalau yang tadi itu berisiko bisa suci bisa tidak saya katakan langsung najis kabeh. Ada sebagian mengatakan begitu kan ya. Pakaian najis kalau langsung dimasukkan mesin cuci maka semuanya najis. Mesin ini kabeh. Tidak mesti, tergantung dengan penjelasan tadi itu. Bisa najis semuanya sak mesin-mesinnya, bisa suci tergantung tadi. Tapi bisa dan bisa ini kan beresiko. Kita cari amannya, sucikan dulu di luar, setelah suci walaupun masih kotor, walaupun belum disabun, baru masukkan mesin cuci, kan meringankan kerja. Tinggal mensucikan aja. Kan tadi kayak panci tuh. Panci tuh. Panci kalau mentan najis, gimana caranya nyucian? Cukup dituangi air kan? Warit apa enggak? Warit kan? Habis itu puter-puter. Airnya yang jatuh ini kan nanti puter mati, hingga mati. Yang sudah dibuat mensucikan kemudian jatuh, tapi hingga mati juga katanya. Di mana? Akuarium ya? Hah? Tidak paham. Kasusnya seperti apa? Kalau di bawah najis, najis semua. Kalau di bawah najis, najis semua. Cuma itu kan bukan nyucikan itu kan. Beda. Nah, ini yang kita bahaskan tadi kayak panci, kayak botol, kayak mesin cuci. Ini untuk jawab mesin cuci itu ini. Nah, ada fatwa sorih tentang mesin cuci itu bisa mensucikan di fatwanya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, muassis Jami'atul Ahqaf. Nah, Habib Mufti Hadramut di masanya. Ada itu. Beliau punya fatwa namanya fatwa tahumul mar'ah al-muslimah. Jadi tanya jawab kebanyakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum wanita. Nah, itu. Termasuk di situ ada fatwa tentang mesin cuci itu. Jadi bisa suci kata beliau. Asalkan dengan cari kemudian dasarnya itu. Atau di Usul Karim juga ada. Walaupun dikasih sabun, walaupun setelah dicuci ada aroma sabun, tidak ada masalah. Menurut ya alal khilaf, ada khilaf antara beberapa ulama, tapi untuk meringankan kita ikutkan yang suci.
Ada khilaf di Fathul Karim ketika ada aroma sabun. Asalnya aroma pesing, kemudian setelah dicuci aroma sabun pesingnya hilang. Nah ini kan tidak yakin hilang kan ya. Apakah hilang ataukah kalah ambil bau sabun. Sebenarnya masih ada pesingnya, cuman kalah ambil sabun. Apakah begitu? Ada yang mengatakan walaupun ada aroma sabun setelah dicuci, tetap suci. Ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Disebutkan di Fathul Karim. Ada khilaf. Nggak bisa disamakan dengan najis yang dikasih kapur atau apa. Itu kan ketika ada air misalnya berubah dengan warna kencing. Dua pula. Kemudian dikasih kapur. Akhirnya warna kencingnya hilang. Nggak suci ini. Karena apa? Kita nggak tahu apakah hilang apa kalah dengan warna kapur ini. Nah, itu. Sehingga enggak. Nah, kalau sabun ini kan sama ini sabun ini kan ya. Beda. Kalau kapur itu tidak memiliki karakter bisa menghilangkan sifat najis. Tidak punya kekuatan untuk menghilangkan sifat najis. Beda sabun. Sabun itu memang dibuat memiliki kekuatan untuk menghilangkan noda dan juga najis. Memang dia punya kekuatan untuk itu. Beda kalau kapur. Tidak bisa disamakan. Ala khilaf ada khilaf. Tapi untuk meringankan kita katakan. Cuman kalau kita untuk ke masyarakat begitu kita sampaikan, asal sifat-sifat najis hilang, dicuci pakai mesin cuci itu, walaupun najis langsung dimasukkan pakaiannya itu, asal setelah dibilas kemudian sudah ada sifat najis, kita fatwakan suci. Ikuti pendapat yang walaupun masih ada aroma sabunnya, tapi untuk amal kita perlu hati-hati tadi itu. Untuk amal pribadi kita sebaiknya jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci, disucikan dulu di luar, habis itu masukkan ke mesin itu. Untuk amal kita. Jadi ihtiyat ya, untuk ihtiyat. Kasab bimain, ini penting nih ibarat ini. Lebih detail di mana? Di Fathul Karim. Fathul Karim. Ya enggak terlalu panjang di Fathul Karim. Tadi itu untuk muter itu tidak harus langsung kayak timba tadi itu, timba atau botol yang muter najis tadi. Ya, pertama kan cairan najisnya dikeluarkan dulu sampai hampir keringnya, harus kering total, hampir kering nggak apa-apa. Habis itu kan dimasuki air kan ya, tidak harus full kan, cukup sedikit kemudian dikocok-kocok diratakan. Itu ngocok-ngocoknya tidak harus langsung, disiram dulu, ditinggal ngopi ya. Air dimasukkan kemudian ditinggal ngopi, kemudian baru dikocok-kocok. Nah, ya terus kayak mesin cuci itu, masa langsung muter kan enggak kan? Mesin cuci itu kan sistemnya dikasih pakaian bukan najis misalnya, kemudian dialiri air, kan enggak langsung muter itu, nunggu apa volume airnya cukup ya kan, sesuai level airnya, sama level tinggi, level rendah, level menengah. Kalau sudah nyampe levelnya baru mesin cuci itu muter. Enggak apa-apa walaupun muternya enggak langsung, yang penting kan airnya warid. Kalau ingin lebih jelas tentang mesin cuci, dicek itu banyak kok PDF-nya. Namanya Fatawa Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Nah, itu fatwanya Habib Abdullah bin Mufid Al-Haddad. Ada terjemahan yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Arab itu ada PDF-nya. Ada terjemahan bahasa Indonesia diterjemah oleh perkumpulan alumni Al-Ahqaf Madura, diterjemah bahasa Indonesia. Kalau nggak salah menjawab problematika muslimah kalau nggak salah. Jadi menjawab problematika muslimah. Judulnya kalau nggak salah begitu. Silahkan tanya ke Mbak Shopee ya. Insya Allah ada yang terjemah. Banyak masalah-masalah sehari-hari yang di situ beliau meringankan. Beliau meringankan. Yaitu Alamah Mufti Hadramut di masanya, pendiri Universitas Al-Azhar. Gurunya Habib Abdullah Bahar, gurunya. Qala rahimahullah wala yajuzu lahu kadue wong apa ibtila usaiin, balik ke yang mulut mutanajis tadi itu. Apa ibtila usaiin ngelek suwiji-wiji qabla tadhiri famihi. Ing dalem sause nyuceni jangkeme wong hatta bil ghararati. Senajan sehingga kelawan apa?
Gor-gor kayak gitu. Itu namanya gor. Gor apa itu? Hah? Ngoro. Gitu. Nah, jadi ngor-ngoro ya, ngor-ngoro. Ngor-ngoro ya. Nah, jadi dengan ngoro. Nah, jadi ketika mulut itu najis, baik habis muntah atau habis makan makanan yang mutanajis atau habis berdarah gusinya, maka mutanajis mulut ini. Ketika mulut itu mutanajis, sebelum disucikan, maka tidak boleh dia nelan apapun. Nelan makanan, tidak boleh. Minum, tidak boleh. Ya. Atau nelan ludahnya, tidak boleh. Sebelum disucikan, harus disucikan. Walaupun dengan harus terpaksa dengan ngerokok. Artinya apa? Kalau najisnya itu rata kayak muntah itu kan rata kan ya. Nah itu ya tidak cukup umur titik di permukaannya tok depan bagian depannya tok enggak. Harus kayak gitu baru lewat suci baru boleh menelan apapun ya. Kalau belum suci tidak tidak boleh. Farhum wallahu a'lam.